Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita kembali bertemu di hari ini, dan kita dari yang berapa sekarang? Mau pertengahan ya? Mau pertengahan bulan Ramadan. Tentunya kita masih ada hampir setengahnya lagi ya, akan menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Maka tentunya ikhwatu fillah, nasihat yang sudah disampaikan di antaranya adalah dari Syekh Shalih bin Al Fauzan, agar kita introspeksi terhadap 10 hari yang telah awal kita telah lewati, dan apabila kita punya tingkatan-tingkatan di dalam beramal, maka tambah ya, dan sempurnakan ya. Dan kalau kita banyak santainya, banyak dosa, banyak tidurnya gitu ya, maka segeralah bertobat agar kita jangan sampai Ramadan tidak mendapatkan suatu apapun. Nah itu ya. Maka tentunya hadirnya kita di majelis ini sebagai bekal juga untuk sisa hari ke depan, agar bagaimana memperbaiki amal yang ada. Kita misalnya sudah lihat laporan kita, mutabaah kita sudah sampai mana. Kalaulah banyak yang bolong ya, itu yang bahaya itu ya. Kecuali kalau memang saat itu juga sakit ya masih bisa diberi uzur ya. Tapi kalau kita banyak yang bolongnya itu ya, kan sakit juga tidak rutin ya, paling ya berapa hari. Nah kalau kita banyak, apalagi ketika waktu luang kita banyak bolong, nah itu ya pertanyaan ya, banyak tidur ya, pertanyaan gitu. Maka ini majelis ilmu ya, menjadi tambahan kita ya, bagaimana mendapatkan kebaikan dan hikmah di dalamnya. Baik, terus kan saya juga ingin minta doa ya dari ikhwatul fillah semua, agar mendoakan dari jamaah kita, di antaranya juga jamaah Arisalah, dan salah satunya pimpinan jamaah Kiara Condong ya, Bapak Sari ya, tepatnya beliau mengalami luka kecelakaan di Darawati ya. Tentunya minta doanya agar segera disembuhkan. Pula dari minta doanya juga termasuk untuk ini harus panjang sih kalau mau menceritakannya tapi
saya minta doanya aja lah gitu. Yang kecelakaan kemarin langsung juga dari pimpinan Rumah Quran di GBI gitu aja ya. Nah itu saja ya untuk minta doanya ya. Nah temanya untuk hari ini sebenarnya tadinya ingin meneruskan Hansa Kitab Tauhid, hanya saja karena panjang. Kalau kita tamatkan sekarang nggak cukup waktunya, apalagi mendekati waktu berbuka dan pasti nantinya malah bersambung lagi gitu. Dan kita sekarang ini pertemuannya insya Allah punya 2 minggu lagi dengan sekarang. Jadi dengan hari ini itu punya 2 minggu ya. Jadi kan sekarang Selasa, besok Rabu. Nanti pekan depan Selasa, Rabu. Jadi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Jadi sepekan sebelum Lebaran kita liburnya ya. Kan nggak pada itikaf ya. Kalau nggak pada itikaf ya kita ngaji aja. Gitu ya. Kecuali kalau ada itikaf ya saya juga nanti kalau ada itikaf ya saya itu ya ngewalar gitu ya, tapi nggak ada ya belum. Paling ya cuman sehari 2 hari itu ya, kadang itu saya jual ngisi itu ya. Dulu juga hampir disapan ya, cuman gitu banjirnya itu luar biasa gitu ya. Jadi insya Allah tentunya nggak ada halangan, kita 2 minggu lagi kita masih ada pertemuan ya. Jadi seminggu sebelum Lebaran kita liburnya ya. Oke, jadi temanya hari ini meneruskan aja yang pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mereka sudah bagaimana hadis Bara bin Azib yang dikisahkan malaikat mencabut ruh, dan intinya ini disebutkan ruhnya orang mukmin ya. Nah sekarang bagaimana ruhnya orang kafir dan fasik ya. Hadisnya masih dari Bara bin Azib sebenarnya ya. Lanjutannya nih ya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yatihi malakani fayajlisanihi fayakulani lahu. Lalu nyawa orang kafir itu dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian 2 orang malaikat, maksudnya 2 malaikat ya, Munkar dan Nakir, datang kepadanya, menundukkannya dan bertanya kepadanya, Man Rabb, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha gitu ya. Dia menjawab la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Jawabannya fayaqul la adri. Dia menjawab saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadar rajulul ladzi buisafikum. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul la adri. Dia menjawab lagi, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama'i. Maka tiba-tiba ada seorang penyeru dari langit Allah yang berseru, an kataba fafrishu lahu minan nari waftahu lahu baban ilan nar. Hambaku ini telah berkata dusta, hamparkanlah untuknya hamparan
permadani dari neraka. Kenakan kepadanya pakaian dari neraka. Fayatihi min harriha basamu miha yudoyaku, ya, yudoyaku bisa ya, yudoyaku boleh, yudoyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka, maka ia pun ditimpa oleh rasa panas dan racun neraka. Kuburnya disempitkan sehingga menjepit dan meremukkan tulang persendiannya. Wayatihi rajulun fabihul kok ya huruf kof, maaf kurang jelas sebenarnya. Rajulun qabihul wajhi qabihus siyabi mun tinur rihi, ia pantas didatangi oleh seorang yang rupanya buruk, ya, mukanya ya buruk, pakaiannya dan busuk baunya. So, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah engkau dengan siksaan yang menyusahkan hatimu. Masya Allah, ini berita gembira tapi singgungan ya. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Ia bertanya dengan heran, siapakah engkau gerangan ini? Wajahmu itu sungguh wajah yang membawa berita buruk. Fayaqulu man anta bukal wajhu yaji'u bisyar, itu pertanyaannya ya. Maka jawabannya fayaqul ana amalukal khabisu fayaqulu rabbila tuqi misa. Laki-laki itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Mendengar itu ia pun berdoa, ya Allah, janganlah engkau menegakkan kiamat. Ini buat orang yang kafir dan fasik ya. Dia tidak bisa menjawab, ya la adri ya, itu tersentak gitu ya gitu. Kemudian disiksa, dihamparkan kepadanya permadani di neraka, bahkan pakaian dari neraka, disempitkan kuburnya, didatangi oleh orang yang berbau busuk, pakaiannya buruk ya, wajahnya juga buruk ya. Kemudian disindir, bergembiralah engkau dengan siksaan. Masya Allah. Jadi ini luar biasa nih ya, siksaan pada orang kafir dan fasik ya. Betapa dahsyatnya, tidak terbayangkan. Kalau kita bahasa ini ya ngeri gitu. Masya Allah ya. Ya kalau kita tahu ya, kenapa masih berbuat juga? Kenapa kadang kita malaikat ya? Gitu ya. Bulan ini, bulan Ramadan, harusnya menjadi bulan yang penuh pelajaran dan hikmah buat kita. Ternyata masih banyak yang malaikat, masih belum bisa menjaga perbuatan dan perkataan. Kefasikan hati ya, yang terkadang berat ya, kefasikan hati. Ini sebenarnya masih panjang ya.
sampai lebih 50 aja ya. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan bahwa ruh orang yang mukmin tersebut juga ditanya dari mana ia bisa menjawab pertanyaan itu ya. Jadi yang tadi man rabbu ya madin gimana gitu dia bisa jawab ya. Fayaqulani wa ma yudri fayaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqtu zada fi hadisnya dari Jarir ya. Padalika qaulullahi azza wa jalla yusabbitullahu alladziina aamanu surah Ibrahim ya. Al-ayah fayunadi munadin minas sama'i an qad sadaqa abdi fa atau fa'afishu ya. Fa'afishu atau bisa juga dibaca fa'afishu ya. Tadi kan itu fa'afishu ya, beda ya. Tapi ini fa'afishu ya. Fa'afishuhu minal jannah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, dari mana engkau tahu? Ia menjawab, saya membaca kitab Allah, beriman kepadanya dan membenarkannya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal ayah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, itu berarti fil hayatid dunya itu di alam barzakh. Maka tiba-tiba ada seorang yang menyeru dari langit, Allah yang berseru, hambaku ini telah berkata jujur. Nah, kalau orang-orang yang kafir dan munafik ya, naruhnya itu kenapa nggak bisa jawab ya? Nah, ada riwayatnya dari Abu Daud ya, agak kram nih ya sebutannya. Fayatihi min harriha fayasumiha qala liyudayyaku alaihi qabruhu hatta talifa fihi adla'uhu zada fi hadis sama ya Jarir ya. Qala thumma yuqayyidu ya. Atau yuqayyidu boleh lahu a'ma abakamu ma'ahu mirzabbatun min hadidin lau duriba biha jabalun disoro turaban qala fayat ribuhu biha darabatan yasmauha ma bainal masyriqi wal maghribi ilas saqalain fayasiru turaban tuma tu'adu fihi arruh. Betul ya, ada kram. Tentu. Maka orang kafir itu ditimpa oleh rasa panas dan racun neraka. Kuburannya disempitkan sehingga menyempit dan meremuk terdamkan tulang persendiannya. Lalu didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang buta dan bisu sembari membawa sebuah palu godam dari besi. Seandainya sebuah gunung dipikul dengannya, tentulah hancur berkeping-keping menjadi debu. Laki-laki buta dan bisu itu memukulnya dengan sebuah pukulan yang keras, sehingga pekikan kesakitan didengar oleh seluruh makhluk. Ya, hewan juga mendengar. Pokoknya seluruh makhluk yang ada di antara jarak timur dan barat. Kecuali apa? Hanya manusia dan jin tidak bisa mendengar, manusia dan jin akibat pukulan itu ya nggak bisa mendengar ya. Jin dan manusia nggak bisa kan. Nah, si ruh itu ya, itu yang tadi disiksa akibatnya itu pukulan itu ya berhancur berkeping-keping menjadi debu. Setelah itu nyawanya dikembalikan kepada jasadnya. Itu riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, sahih ya dari oleh Al-Albani ya, dalam Sahihul Jami' As-Shaghir.
Ini masih ada satu pembahasan lagi tentang syuhada dan murabit ya, tapi itu nanti aja ya. Kesimpulannya adalah bagaimana keyakinan terhadap kitabullah itu menyelamatkan kita dari siksaan alam barzakh dan membuat kita mendapatkan berita gembira di sana, mendapatkan kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan. Karena itulah bagaimana ini pertengahan ya, sekarang pertengahan. Tentunya kalau orang ya paling dari pertengahan 17 Ramadan ya suka ada mungkin di masjid tertentu ya, kita mah enggak ya. Ya karena emang riwayatnya beda-beda tentang nuzulul Quran ya, diselisihkan ya, tapi ya mereka yang meyakini 17 Ramadan ya ahsan ya, tidak jadi masalah. Cuman tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita benar-benar pada kitabullah itu ya, mengimani, mempelajarinya, mengamalkan, dia mengajarkan, dan harus benar-benar ya keyakinan terhadap kitabullah ya, bersahabat dengannya ya, dan juga taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi, tidak melanggar itu ya. Masuk juga pada kitabullah ya, ada yang di dalamnya ya, kita tidak boleh hanyalah mengikuti sebagian tapi membenci sebagian ya. Pokoknya ini bagaimana kecenderungan kita terhadap kitabullah ya, dengan kapasitas kita juga tentunya dengan kecenderungan pada kitab Allah itu akan menyelamatkan kita di alam. Itu saja dulu ya tentunya untuk hari Selasa ini ya, mau nanti berbuka ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk besok. Nanti saya juga belum ininya judulnya ya, nanti di update saja ya. Itu saja dulu. Waalaikumsalam fikum. Atina min rahmah wa ilana sudah subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.